Stop Thinkers, balik lagi bareng gue Sultan Raffi, tentunya di konten Bola Asal. Kali ini gue nggak sendirian, gue ditemenin sama temen gue. Halo semuanya, gue Andre. Di sini kita mau ngebahas timnas Indonesia yang berkiprah di Piala AFF 2020. Langsung aja nih, menurut lo gimana nih Dre? Timnas di Piala AFF tahun ini apakah bisa berkontribusi banyak atau mungkin hanya sampai fase grup aja? Kansnya gitu kan. Kansnya. Menurut gue timnas bisa lah masuk semifinal. Dari secara skuad pemainnya dari SP musim ini, menurut gue bisa nembus, seenggaknya bisa ngalahin Malaysia dulu lah di fase grup ini. Menurut gue bisa masuk semifinal dengan komposisi pemain kali ini. Kalau kita nih dari komposisi pemainnya, dari kiper 3 kiper muda, Hernando, Riyandi sama Nadio, plus 1 kiper yang baru debut di timnas nih. Gimana menurut lo? Apakah gak cukup riskan nih memanggil kiper yang mungkin pengalamannya belum begitu banyak di senior lah, kaca senior ya, nasional gitu. Menurut gua kiper-kiper ini udah punya ini ya, jiwa petarungnya udah beda lah. Kiper tuh udah beda lah dari dulu Indonesia tuh dikenal punya kiper yang bagus-bagus. Kita nggak pernah kehabisan lah stop kiper. Menurut gua kalau kayak kemarin kan Sahrul juga penampilannya cukup bagus. Mungkin kesalahan cuman cetak gol juga kan cuman beberapa kali kesalahan backnya gitu kan. Kesalahan kemarin gol free kick ya itu free kick. Itu kan juga bola di flag kan. Dia udah nebak ke arah yang benar, taunya bolanya pindah gitu kan. Terus golnya yang dari corner juga kan kesalahan dari defense-nya. Koordinasi lah ya, koordinasi di belakangnya ya. Semua juga rata-rata gitu sih emang. Kalau kiper pasti kesalahannya dari back atau enggak mungkin di flag bola, kecuali Karius ya. Itu mah udah nggak jelas dia mah. Gitulah maksudnya. Menurut gue kiper ada Hernando, aman lah ya, Riyandi, Nadio, Sahrul. Menurut gue juga 4 ini udah kebanyakan sih. Iya, kebanyakan over lah ya. 3 aja udah cukup ya. 3 aja udah cukup. Belum tentu juga yang ketiganya ini pasti mainin gitu kan. Menurut gue yang intinya ya itu sih, si Riyandi sama Sahrul sih. Oke. Menurut gue dari penglihatan. Kalau kita ke belakang nih, sana ada beberapa pemain baru yang dipanggil ke senior, seperti Elkan, Arhan yang juga naik, terus ada Asnawi juga, dan beberapa pemain yang sudah berpengalaman, contoh kayak Victor, ada Ryuji, dan juga ada Fahrudin. Menurut lu gimana? Apa udah tepat nih komposisi? Plus ada Afriandra Dewangga, main muda juga yang baru diorbitkan di belakang gitu. Di belakang menurut gue udah pas sih. Gue yakin sama Bagot, sama Ryuji, sama Iqbal Nepo, sama Fahrudin, gue yakin sih sama Dewangga. Gue yakin dari pemain, dia kan main di liga kan, beberapa main di liga luar ya. Liga luar, beberapa juga main di liga lokal. Menurut gue si Iqbal Nepo, Dewangga, Fahrudin kan udah main di liga lokal. Menurut gue mereka juga punya potensi bahwa gue walaupun di liga lokal, gue harus ngebuktiin bahwa gue lebih baik gitu, gue bisa lebih baik juga gitu kan, lebih layak juga kan. Ngelihat Ryuji sama Elkan, menurut gue kalau mereka dipasangin juga lebih bagus sih. Karena dari badan dan kita lihat permainannya dia dari back itu udah bagus banget sih. Kita lihat dari main di mana tuh, di luar negeri, di Malaysia, sama si Elkan, sama si Elkan di Inggris gitu kan. Menurut gue pas sih, kombinasi yang pas kalau misalkan mereka dicoba untuk duet di lini belakang. Kalau buat wingback gue rasa udah aman ya sih. Asnawi, Arhan, karena itu pemain yang dari friendly match udah sering dimainin ya. Nah itu udah pokoknya apalagi Asnawi udah kesayangan banget ini saingan STI. Kalau coba kita ke tengah, ada Irianto, ada Kambuaya, Evan Dimas, Abimanyu, terus Kadek Agung, sama lagi gue lupa. Pokoknya 5 pemain ini kalau menurut gue pasti bakal sering dirotasi sih ya. Bakal sering dimainin. Iya, pasti. Ngelihat dari siapa si STY ini, STY ini bukan tipe pelatih yang mainin satu pemain doang gitu pasti aja. Bakal banyak rotasi. Iya. Pasti banyak rotasi. Dilihat kayak kemarin juga di babak 2 walaupun mainnya masih amburadul, tapi si STY ini percaya pemain-pemain yang dimainin di babak 2 kayak gitu sih. Emang dikasih dikasih jam terbang gitu ya. Kesempatan pengalaman juga gitu. Coba ke depan, dimana ada 3 striker
dari dua tim berjersey warna biru. Iya. Ada 2 dari Arema, Kusedia, Hari Yudo, ada Dedik, dan juga ada Ezra. Iya. Dan di sayap ada Egi yang belum datang, ada Witan, Yabes dan juga Irfan Jaya. Sama si Ramai Rumakik ya. Gimana menurut lo? Apa ini kombinasi yang tepat antara pemain yang main di liga luar, pemain muda, dan juga pemain senior? Iya. Gimana menurut lo? Menurut gue udah pas sih, memang pemain yang dipanggil sama STY ini udah pemain yang benar-benar punya potensi, punya motivasi permainan lebih bagus gitu daripada pemain-pemain yang nggak dipanggil oleh STY. Kita lihat dari Egi, Witan. Egi ini paling gue tunggu-tunggu sih. Egi penampilannya karena waktu pas uji coba di Turki juga Egi kan main tuh. Egi, Witan di kiri, menurut gue itu bagus banget sih, kombinasi STY ngasih kesempatan mereka berdua untuk main di satu match itu, maksudnya kan satu formasi lah, formasi itu pas gitu, strateginya udah pas. Sedangkan di striker menurut gua kalau misalkan harus milih Dedik, Yudo sama Ezra. Masih ada satu lagi pemain Persikabo, Hanis Sagara. Ya, Hanis Sagara gua lebih milih si Ezra sih. Karena Ezra tuh lebih mempunyai badan striker banget gitu. Saya paling komplit lah ya. Paling komplit. Lumayan, posturnya oke. Iya benar. Ezra tuh paling komplit sih menurut gua. Kalau misalkan dilihat dari Hanis atau Dedik atau Yudo, menurut gua mereka akan dicoba mungkin bisa jadi pemain yang bukan ditempatin di striker. Bukan goal getter lah ya. Bisa mungkin lebih lebar ya. Bisa jadi si STY itu masukin 2 striker yang dimana satu strikernya ini di belakang striker aslinya gitu. Kayak second striker dia. Ya. Karena pemain ini di timnya juga kan gitu, nutup pemain yang benar-benar striker murninya gitu kan. Iya sih benar, kayak di Arema Yudo atau Dedik lebih jadi SS-nya si Rapli. Portes. Kalau nggak Portes, kalau nggak Rapli gitu kan. Kalau di Persikabo kadang si Sagara, di belakangnya si Dimas Derajat, ya kan. Bener gitu. Oke, kalau kita nih hasil pertandingan kemarin lawan Kamboja skor 4-2, di mana ada gol cepat dari Irianto kan melalui skema corner kick. Di sini kalau gua lihat Kamboja kayak kaget nih tiba-tiba dapat gol cepat, kemudian konsentrasinya agak goyah kan, sehingga timbul gol kedua dari Evan, kemudian ada juga gol ketiga dari Irianto lagi. Menurut lu gimana nih babak pertama timnas kemarin? Menurut gua kalau babak pertama bagus sih. Dimana pola permainan juga udah kelihatan banget, pola permainan yang saat kita lihat di friendly match sebelumnya gitu. Kita lihat bahwa pertandingan persahabatan memang perlu banget kayaknya buat STY. Dan kita lihat juga kemarin di pertandingan resmi pola permainan, misalkan kita maju, defense udah kelihatan bagus gitu kan di babak pertama. Sedangkan kalau di babak kedua, gua lihat beberapa pergantian pemain mungkin diberi kesempatan untuk bermain oleh STY, membuat formasinya ini sedikit amburadul gitu. Beneran gak sih? Gua lihatnya gitu sih, maksudnya pemain lainnya tuh kalau udah diganti nih nggak sebanding gitu. Nggak sebanding, maksudnya istilahnya bukan nggak sebanding dalam performanya gitu kan di lapangan, tapi motivasi bermain ya udah beda gitu. Misalnya kayak si Igbo Nevo lebih bertahan, bukan pemain yang misalnya bertahan nyerang gitu dikit gitu. Enggak ada. Gue lihat banget di situ juga Evan diganti sama Abimanyu. Abimanyu juga cuma passing doang. Motivasi Evan kan lebih maju dikit, balik lagi ke belakang, maju lagi gitu kan. Lebih ngerol gitu kan. Tapi kalau kita lihat loh di babak pertama, dimana kalau menurut gua pemain yang paling harus di highlight itu Ryuji Utama sama Irfan Jaya. Dimana Ryuji banyak sekali miss passing, miss intercept, bahkan beberapa kali kalah body charge kan dengan pemain Kamboja yang kalau kita lihat postur tubuhnya justru jauh banget kan. Ryuji yang badan besar, mas sekali kuat, endurance-nya bagus, sering kalah duel dan ambilan keputusannya kurang tepat. Serta Irfan Jaya juga banyak kalau istilahnya kayak dikantongin lah sama back sayapnya Kamboja. Dia sedikit kesulitan untuk masuk kontrol dari sayap, kontrolnya juga kan miss terus dia kontrol. Sehingga babak kedua pun dilihat nih Mas Sintayong, dia diganti sama si Ramai Rumakik dan juga Victor Bonevo. Dan itu emang kelihatan sih permainnya sedikit berbeda lah dari babak pertama. Di situ pun kelihatan Rumakik bisa berhasil mencetak gol melalui skema kerjasama yang cukup baik sih ya. Menurut gua di depannya memang udah bagus walaupun babak pertama gitu kan. Di babak kedua menurut gua di babak kedua tuh di lini depan sama tengahnya udah bagus, tapi ketika kita udah di keserangan
kayak gimana ya, dari tengahnya aja udah nggak ada yang bantu kecuali Ricky Kombuaya sama Rianto. Di situ gue lihat, wah ini pemain gimana ya, maksudnya pemain lain tuh ketika pemain kita diserang, pemain tengah atau pemain depannya itu nggak ikut semua mundur. Transisinya lah ya. Kan seharusnya mereka ikut mundur, seenggaknya ada di setengah lapangan. Tapi gue lihat dari si Witan, Ezra sama si siapa Romakik masih ada di luar kotak, luar setengah lapangan gitu. Masih di area lawan lah ya. Kata gua, wah ini masuknya kayak gimana sih, maksudnya sedangkan pas kita kita dapat bola. Dapat bola, pas kita maju tuh si kayak misalnya Ibu Nepo dapat bola umpan ke tengah, di sini juga masih bingung. Iya, gua harus oper kemana lagi nah nih? Itu gua lihat dari situ di babak kedua kayak kehilangan pemain yang benar-benar bisa ngatur ritme di tengah gitu kan, apalagi pas Evan Dimas keluar. Gitu kan. Atau mungkin dari sisi stamina mungkin. Gua lihat sih kayaknya babak kedua udah mulai agak ngedrop nih. Kelihatan dari mana passing-passingnya banyak yang salah, terus banyak juga pemain yang jogging, buka ruangnya juga masih jarang, sehingga gelandang pun kebingungan mau bagi ke siapa ini. Makanya kan tim lawan Kamboja babak kedua kalau gue lihat sangat mendominasi sih. Dia banyak main passing game. Beruntung finishing dari Kamboja ini emang nggak bagus sih, sehingga skor pun cuma dia bisa golin 2 doang, itu pun dari bola-bola gol hoki. Istilah bola-bola beruntung kan. Nah, kalau menurut lo buat lawan Laos nanti pemain mana sih yang perlu dirotasi atau disimpan dulu nih? Menurut gue di lini belakang dulu ya, misalnya kiper dulu dah. Kiper dulu menurut gua STY pasti ngasih kesempatan buat Riyandi sih. Tapi kalau misalkan STY masih percaya sama Sahrul, antara dua itu Hernando sama Nadeo mungkin bisa jadi belum datang atau disimpan dulu gitu kan. Mungkin bisa buat lawan Malaysia atau Vietnam bisa ya. jadi lah kalau bisa lebih fresh lagi dari lini belakang. Menurut gua lebih cocok Elkan sama Ryuji sih. Gue juga penasaran sih lebih pas nantiin duet. Karena kita kan belum lihat juga kan Elkan sama Ryuji. Kombinasinya gimana ya? Sebelumnya kan Elkan sama Fahrudin pas uji coba ya. Tapi menurut gua kalau misalkan si ST lebih percaya Fahrudin juga udah pas sih, udah worth it lah. Maksudnya Fahrudin juga jadi Elkan yang punya kecepatan, punya endurance lebih bagus, dengan Fahrudin punya defense yang lebih bagus, tapi kecepatan low gitu kan misalnya. Tapi menurut gue itu pasti. Dan di pullback di si sama Arhan sama Asnawi tetap mereka itu sulit tergantikan. Walaupun Arhan kemarin sempat ditarik di babak pertama sama Edo. Iya, sama Edo. Karena Arhan juga kemarin tuh di babak pertama mungkin kurang ya. Dia juga kan banyak benturan-benturan keras juga kan. Mungkin jadi si ST mungkin jaga-jaga jangan sampai si Arhan cedera gitu kan. Karena kelihatan banget si Arhan diincar sama pemain-pemain Kamboja. Sering di benturan. Pas si Arhan lempar-lempar juga udah kelihatan pemain-pemain Kamboja ini bawa ngincer si Arhan. Menurut gua Arhan bakal mainin lawan Laos walaupun misalkan seperti kemarin Arhan tiba-tiba harus diganti seperti sama Edo gitu kan. Dan sedangkan back kanan Asnawi menurut gua nggak bakal diganti sih, karena kan dia bisa jadi kapten juga kan. Kalau kemarin kaptennya dia kan pas Evan keluar. Bisa jadi kapten juga dia. Sedangkan dia kan juga pemain kesayangan STY juga kan kalau kita ketahui. Sedangkan di kanan tuh cuman ada si siapa namanya? Pemain Marco Sandi. Cuman dia doang. Mungkin kalau misalkan STY ngeganti Asnawi bisa jadi di babak kedua sih. Iya mungkin lah ya. Rotasinya di babak kedua rotasi. Gue juga penasaran sama Elkan. Elkan ini menurut gue dia bisa build up serangan. Itu penting sih. Back penting. Bisa bantu serangan mulai serangan dari bawah, itu menurut gue sangat penting. Karena kalau kita lihat kemarin walaupun Dewa nggak bisa bantu serangan, cuma dari passingnya tuh masih kelihatan banyak yang miss. Masih kurang lah. Kelihatan dari tekniknya pun sama Elkan berbanding jauh ya. Jauh banget. Karena dari pengalaman sama teknik di permainan di lokal sama di istilahnya Eropa, SSB-nya beda lah ya. SSB-nya udah beda. SSB kita ngajarin apa, dia mah udah SSB kita baru ngajarin lempar, dia udah nendang gitu kan. Oke, kita kalau ke tengah menurut tuh dari Irianto, Kambuaya sama Evan, apa perlu ada yang diganti? Diserahatin lah. Gua komposisi tengah udah pas sih. Menurut gua si STI masih percaya sama mereka, ngelihat dari pertandingan sebelumnya, apalagi persahabatan menurut gua mereka tuh masih dipercaya kan. Beberapa kali juga
mereka yang selalu diberikan kepercayaan oleh STY, sedangkan pemain-pemain lainnya hanya menjadi pelapis pemain yang harus digantikan di babak kedua gitu kan. Mereka misalkan pemain kita kelelahan di lini tengahnya baru diganti, baru masuk pemain-pemain yang lebih fresh seperti itu sih. Menurut gua nggak bakal ada yang dirubah sih. Oke, sekarang kalau kita ke striker nih, 3 di depan siapa nih menurut lo yang perlu dirotasi? Apa tetap mereka aja bertiga? Kalau dari strikernya mungkin masih Ejra sih kalau menurut gua, karena gua ngelihat dari Yudo atau Dedik atau Hanis belum sekuat Ejra sih menurut gua. Karena kan istilahnya pemain-pemain kita memang strikernya lokal semua kan, pemain di liga lokal gitu kan, belum ada ganti. Kalau misalkan ada ganti pemain asing sih mungkin bisa jadi kan, misalnya naturalisasi yang lebih bagus dari Ejra. Menurut gua secara striker ya Ejra sih memang. Kalau postur juga ya. Kalau Dedik Yudo sih belum sih, walaupun mereka pernah dicoba tapi beberapa kali saat Ejra datang. Si STY itu lebih suka Ejra. Kalau dari sayapnya nih, Irja sama Witan. Siapa yang perlu diganti? Witan di kanan kan. Witan kalau menurut gua paling nunggu si Egi sih, kalau kan Egi belum bisa. Tapi Witan masih main lah di kanan. Si di kiri mungkin bisa jadi Rumaki karena Irja tuh Irfan Jaya kan masih kurang di match kurang kelihatan lah ya. Beberapa kali miskontrol, beberapa kali salah passing, beberapa kali masih gugup gitu kan. Maksudnya tusukannya belum kelihatan sama kayak di Persebaya gitu kan. Iya. Sebenarnya di PSS ya. Sebenarnya si Irfan Jaya ini bisa main di kanan juga kan. Bisa main di kanan juga. Witan dicoba di kiri, mungkin bisa tukeran, switch lah ya. Bisa jadi juga Irfan Jaya diganti sama Rumaki. Bisa jadi sih. Kalau menurut gua kayaknya Irfan Jaya mungkin belum panas lah ya. Kakinya masih belum panas nih, makanya apaan nih rumput luar negeri gitu. Makanya coba Rumaki pun juga begitu dikasih kesempatan dia berhasil menjawab itu kan dengan satu gol. Menurut gua gol dia tuh cukup bagus ya. Dia dapat bola dari Witan, dia sedikit cutback, kemudian shooting, gol itu udah Rumaki banget sih Bang. Iya, ciri khas ya. Dia pun jadi rasa percaya diri dia bisa lebih meningkat lagi kan dari segi mental. Iya benar. Juga ya memang teknik pemain yang yang ada sekarang nih di skuad timnas mungkin lebih bagus daripada pemain-pemain yang nggak dipanggil oleh STY. Gitu. Kita lihat dari mentalnya juga udah beda banget. Terus ditambah pemain-pemain naturalisasi sama pemain yang main di luar negeri. Itunya mungkin motivasi pemain yang lain, pemain yang bermain di liga lokal ngelihat mereka juga jadi berlipat-lipat jadi maksudnya wah fisik mereka nih segini nih, mungkin kita juga harus bisa seperti mereka gitu. Bisa ngimbangin lah ya. Bisa ngimbangin. Kelihatan sih kemarin seperti itu, kecuali di babak kedua ya masih kotar ketir. Walaupun lawan pemain-pemain seperti itu, gue lihat juga sih Kamboja memang berkembang. Dari dulu, maksudnya dulu kan Kamboja tuh kayak tim paling diremehin gitu kan. Iya, kadang sering jadi lumbung gol kan. Kemarin lawan Malaysia dia juga punya permainan spirit lah ya. Bagus banget gitu. Honda tuh benar-benar ngembangin pemain-pemain yang punya potensi buat ngacak-ngacak pemain lain gitu kan. Kemarin juga kelihatan Ryuji juga kesusahan. Kutak-katir lah ya. Kutak-katir benar-benar kelihatan pas ganti back walaupun masih back yang benar-benar gede gitu kan, tetap aja pemain-pemain kecil itu waduh kata gua wah apa timnas bisa ke comeback gitu kan. Tiba-tiba taunya kan nggak lucu juga nggak lucu juga emang gitu doang gitu kan. Ya mungkin kesalahan-kesalahan dasar dari timnas ini harus diperbaiki sih memang. Oke, berarti dari tiap lini paling nggak ini udah cukup pakem lah formasinya, paling 1-2 dirotasi lah ya. Oke. Cukup sih. Jadi itu dia prediksi gua sama Andre buat timnas Indonesia di Piala AFF tahun ini. Kalau dari segi peluang berapa persen sih timnas bisa juara? Apa mungkin nggak bisa juara timnas menurut lo? Kalau menurut gua, kalau juara gue yakin banget STY itu punya mental yang benar-benar pelatih yang punya fighting spiritnya benar-benar bagus lah. Ngembangin fisik pemain aja kita lihat sendiri udah jauh banget. Sebelum STY kita ngelihat timnas tuh kayak gimana, cuman permainan pola-pola biasa yang dari back langsung ke depan, langsung ke depan, long ball gitu. Tapi menurut gua STY ngasih
fighting buat pemain-pemain timnas sekarang ini. Mungkin kansnya untuk bisa masuk semifinal aja kita udah Optimis lah ya. Optimis gitu. Istilahnya udah 9 lah dari 1 sampai 10 9. mereka. Sedangkan untuk juara mungkin masih 8 lah 50-50 karena kita ketahui di grup A-nya aja mereka ada Thailand kan. Thailand walaupun Thailand masih belum ngeluarin pemain terbaiknya lah ya. Istilahnya masih ada yang nggak dibawa gitu kan. Tapi menurut gua Thailand jadi pesaing kuat buat timnas. Ada Malaysia juga di grup kita sama Vietnam. Menurut gua lawan Laos bisa lah. Harus kita menurut gua pun lawan Laos harus bisa cetak gol banyak sih. Benar-benar. Karena agregat gol juga dilihat kan. Perlu juga sih. Karena walaupun misalkan Laos sama Kamboja dikalahin sama Malaysia atau Vietnam, Indonesia harus punya motivasi lebih tinggi daripada Laos sama Vietnam. Kalau bisa mental mereka lebih bagus daripada Vietnam dan Malaysia, Indonesia bisa lolos tuh. Pasti sih. Seenggaknya lah runner up di grup lah. Iya, palingnya kita lolos dulu biar sampai semifinal ya. Nah, di semifinal lebih baik lagi gitu sih. Ya. Mudah-mudahan timnas bisa juara AFF tahun ini, ataupun kalaupun nggak juara, seenggaknya ada progres yang meningkat lah dari segi permainan, mental dan lain-lain. Oke, sampai ketemu lagi di konten bola sal berikutnya.